Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baiklah, di video kali ini akan dijelaskan tentang bentuk organisasi pers visual dari mata kuliah jurnalistik di bawah dosen pengampu Ibu Intan Kurniasya Putri, Magister Agama. Yang di sini materi akan disampaikan oleh kelompok 8 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama yaitu Rina Astiana dengan NIM 2531136 dan Rosela Agustina dengan NIM 205311140. Baiklah, di sini akan disampaikan beberapa materi. Yang pertama yaitu pengertian dan struktur, yang kedua yaitu unsur-unsur pers visual, yang ketiga bentuk-bentuk pers visual, yang keempat organisasi pers auditif dan audiovisual. Baiklah, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian dan struktur. Organisasi merupakan sekumpulan manusia yang bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang lebih efisien ketimbang jika masing-masing anggotanya bekerja sendiri-sendiri. Secara formal, organisasi diartikan sebagai kerangka struktur dari unit-unit kerjasama untuk mencapai tujuan dengan cara yang paling efisien. Ciri-ciri organisasi yaitu sekumpulan orang yang mempunyai cita-cita atau tujuan bersama, di mana upaya pencapaiannya dilakukan melalui kerjasama. Berfungsinya suatu organisasi ditentukan oleh 2 faktor terpenting, yaitu kegiatan atau aktivitas dan sarana atau fasilitas. Yang kedua itu struktur. Di sini struktur terbagi menjadi 2, yaitu pers sebagai organisasi penyiaran. Dalam hal ini, pers merupakan lembaga atau organisasi pelaksanaan kegiatan jurnalistik, di mana kegiatan jurnalistik pada hakikatnya merupakan penyiaran informasi tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari. Maka, pers pun merupakan suatu lembaga atau organisasi penyiaran. Yang kedua yaitu organisasi pers visual, seperti informasi dalam surat kabar, majalah, dan lain-lain. Selain membutuhkan perencanaan, pergerakan, dan pengawasan, juga memerlukan sarana manajemen yang memadai. Dalam hal ini, pengetahuan seni keterampilan teknis dipadukan dalam suatu koordinasi dari seluruh unsur organisasi, industri, sehingga menghasilkan produk yang bisa diminati dan dinikmati banyak orang. Baiklah, materi yang kedua yaitu unsur-unsur pers visual. Yang pertama, jurnalis. Jurnalis itu merupakan orang-orang yang bertugas formal ataupun informal, mencari, mengumpulkan, dan mengelola bahan pemberitaan menjadi konsep berita, komentar, dan iklan yang akan disiarkan. Yang kedua yaitu reporter. Reporter itu tugasnya mengunjungi suatu peristiwa dan mencari informasi yang dapat dijadikan berita. Yang ketiga yaitu koresponden. Koresponden adalah wartawan yang ditempatkan di negara lain atau di kota lain suatu daerah di luar wilayah di mana media massanya berpusat. Yang keempat yaitu sukarelawan. Sukarelawan yaitu mereka yang melakukan kegiatan jurnalis tanpa ada ikatan dengan surat kabar atau media tertentu. Yang kelima, editor atau redaktur. Tugasnya mengedit, menyunting, dan merevisi naskah ataupun artikel yang datang dari reporter, koresponden, para penulis, dan para petugas public relations dalam bentuk press release. Yang keenam yaitu penerbit, yaitu orang atau lembaga yang melakukan usaha publikasi melalui kebijakan manajemen. Yang terakhir yaitu percetakan. Percetakan merupakan unit kerja di mana naskah yang akan diterbitkan dan dicetak. Yang ketiga yaitu bentuk-bentuk organisasi pers visual. Organisasi pelaksanaannya ada 4 bentuk. Yang pertama yaitu bentuk presiden dan penerbit, yang mana di sini organisasi pers berbentuk presiden dan penerbit seringkali dilaksanakan para pengusaha jurnalistik. Bentuk ini dipimpin oleh seorang presiden bersama penerbit yang terdiri dari 2 atau 3 orang pejabat utama. Yang kedua yaitu bentuk direktur utama. Dalam organisasi yang berbentuk direktur utama, pejabat utamanya adalah direktur utama sendiri. Kegiatan manajemennya, ia langsung membawahi dan mempertanggungjawabkan kerja sekelompok direktur. Yang ketiga yaitu bentuk milik penyelenggara organisasi. Bentuk ini banyak dilakukan oleh surat kabar kecil, di mana penyelenggaraannya yang terdiri dari presiden, penerbit, dan redaktur. Semua aset perusahaan milik penyelenggara, bukan milik orang luar.
Yang terakhir yaitu bentuk milik pengawasan karyawan, di mana di sini semua pegawai atau karyawan surat kabar atau media massa yang bersangkutan mempunyai andil dalam mempertanggungjawabkan manajemen perusahaannya atau ikut menanam saham, serta berhak memperoleh dividen perusahaannya. Keempat, yaitu organisasi pers auditif dan audiovisual. Organisasi pers auditif dan audiovisual pada prinsipnya hampir sama. Bedanya di sini adalah sajian pers visual adalah muatan surat kabar atau produk jurnalistik yang hanya bisa dibaca saja, sedangkan sajian pers auditif adalah muatan radio, produk jurnalistik yang hanya bisa didengar saja. Selanjutnya yaitu fungsi pers dalam masyarakat. Terakhir yaitu fungsi pers dalam masyarakat. Penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat pers mampu. Pers membawa fungsi informatif dan interpretatif mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Sebagai penghibur, sebagai alat untuk mempertahankan presentasi sosial, dan sebagai penghubung dalam pengertian untuk mempertahankan kehidupan, di mana ukuran moral terus berkembang. Selain itu, fungsi pers adalah mewarnai pendidikan dan komentar terhadap media massanya. Mungkin hanya itu materi yang bisa disampaikan oleh anggota kelompok 8, yaitu Rina Astiana dengan NIM 25311336 dan Rosella Agustina dengan NIM 25311140. Jika dalam video ini terdapat salah-salah kata atau tidak ada yang disenangin oleh pendengar, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang bisa disampaikan oleh anggota kelompok 8, yaitu Rina Astiana dengan NIM 25311336 dan Rosella Agustina dengan NIM 25311140. Jika dalam video ini terdapat salah-salah kata atau tidak ada yang disenangin oleh pendengar, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.